Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di kawasan makam Sedeng, tepatnya di rumahnya Yuli Setianto namanya, biasa dipanggil Yuli Sedeng, yang punya konten YouTube Petani Jiwa Yuli Sedeng A. Ini studio Petani Jiwa. Kita juga akan melakukan ngobrol-ngobrol follow up dari Jagung Budaya 2023 kemarin. Yuli ini adalah salah satu yang berbicara dan tampil kemarin di Jagung Budaya. Ini dia orangnya, Pak Yuli. Ini soal yang kemarin Jagung Budaya, itu sama dengan yang lainnya. Pertanyaan pertama itu yang paling penting, itu dari 5 narasumber yang paling melekat itu yang mana? Baik, untuk dari Jagung Budaya kemarin itu memang cukup menarik karena narasumbernya itu yang saya tunggu-tunggu, yaitu Bapak Andrian selaku Bupati Bojonegoro, PJ. PJ Ya. Terkait pertanyaan saya itu memang harapan dari berbagai pihak, baik itu teman-teman pertunjukan maupun teman-teman di bidang seni rupa, sehingga apa yang saya sampaikan pertanyaan itu adalah tentang fasilitas bagaimana kita untuk berkegiatan seni dan budaya. Nah, di situ fasilitas itu merupakan seperti art center, Bentuknya semacam art center. Nah, art center itu kalau diistilahkan di bahasa umum di semua yang sudah ada itu istilahnya taman budaya. Taman Budaya. Ya, seperti di Surabaya ada Cak Burasin, ada di Solo Taman Budaya Jawa Tengah, kemudian di Semarang ada Taman Budaya Raden Saleh, dan di Blora Samin. Nah, Blora saja sudah mempunyai Tuban ada taman budaya. Tuban ada budaya lokal lainnya. Ya. Dari situlah pandangan-pandangan saya itu untuk memfasilitasi pemerintah ini untuk para pelaku seni dan budaya. Di situ merupakan tempat yang bisa menjadikan edukasi bagaimana belajar seni dan mengenal budaya-budaya Bojonegoro maupun luar Bojonegoro. Jadi pusat kegiatan kesenian yang berakar pada kebudayaan, gitu ya. Ya. Itu memang penting ya. Saya rasa cukup penting. Kenapa kok penting? Di sini kepentingan seni budaya itu salah satu adalah sarana mempererat persatuan atau menyatukan secara rasa, secara emosional. Disitulah pentingnya sarana itu, sehingga tempat itu nanti akan menjadikan salah satu pondasi berbangsa yang Jadi baik. semacam penghubungnya gitu. Salah satu. Semacam penghubungnya. Nah, kemarin ditanggapi nggak sama beliaunya? Ditanggapi, cuman secara penanggapan dari beliaunya saya kurang yakin, karena ya memang saya sangat paham sekali dengan periode beliau itu memang sangat singkat dan membutuhkan waktu yang tidak hanya setahun
mungkin bisa kalau diprioritaskan secara Full. serius. Langsung, Saya pokoknya yakin fokus ini bisa. bisa. Toh kita secara finansial sebenarnya kita sudah siap, Ya, sudah ada. pelakunya juga sudah Tinggal siap. mau atau tidak itulah. Sedangkan Lagi soal kemauan. betul. Kemauan. Nah, kalau selama ini, jadi kan ada kekhawatiran mungkin loh, kekhawatiran nanti gek dibangun dikasih tempat yang bagus nanti nggak ada isinya. Nah selama ini itu apakah sudah menunjukkan gelagat bahwa memang akan bisa berjalan ketika dikasih tempat? Untuk isian acara atau isian apa yang mau disajikan di tempat itu, saya rasa tidak akan kehabisan. Saya rasa tidak akan kehabisan momen. Kita setiap hampir seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan itu rutinitas kegiatan itu sangat padat sekali, dan kita sangat kebingungan untuk mencari tempat. Andai kan ada tempat yang memang betul-betul layak, itu kita harus sewa dan bayar mahal sekali. Energinya habis di situ ya. Energinya habis di situ. Kita berkarya itu sudah berdarah-darah ketika kita mau mengeksplor karya kita untuk disajikan ke masyarakat, masih harus berbayar lagi, dan itu sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat seni dan budaya. Tapi apa harus tempat baru? Misalkan tempat-tempat yang sudah ada gitu, ada nggak yang layak? Maksudnya yang milik pemerintah lah. Itu sebenarnya gini, tinggal niat pemerintah sehingga layak dan tidak itu, ayolah kita bersinergi dulu. Jadi tidak perlu misalnya membangun harus baru, pun juga tidak perlu. Kita manfaatkan gedung mana yang dia memang kita perlu sedikit merubah atau bagaimana, itu kan harus ada semacam layout tata letak. Di situ ada tempat exhibition, ada tempat workshop, ada tempat pertunjukan yang sifatnya memang dari berbagai jenis kesenian, kira-kira begitu. Tempat semacam itu menurut sampean mampu nggak kalau dalam program pemerintah kan mendorong investasi dari luar datang, terus mendorong kunjungan wisata bisa datang, itu kira-kira bisa nggak tempat seperti itu? Saya yakin bisa. Bagaimana kita mengelola, memanage sebuah momen-momen yang memang berkualitas. Jadi bukan hanya kita sekedar membuat kegiatan yang hanya itu saja, tidak. Tentu saja kita akan selalu mengeksplor, mengembangkan dari link-link yang sudah kita bangun sejak kita mulai merambah di dunia seni budaya. Kita punya jaringan dari kota, provinsi, bahkan luar negeri ada. Dan sudah kita siapkan ya? Sudah kita siapkan. Jadi intinya kan duitnya ada, kemudian pelaku keseniannya sudah siap, kemudian regulasinya juga kalau kemarin kata narasumber sudah dijamin undang-undang, kemudian kemampuan sudah semua, tinggal kemauan lagi. Kemauan. Kalau menurut sampean kendalanya apa sih? Kendalanya itu adalah ini apa namanya? Kemauan tadi. Kemauan, keinginan. Jadi orang yang memang memegang kebijakan, memegang peranan di wilayah seni budaya itu saya rasa sepertinya nggak mau repot, nggak tahu apakah di sini ada regulasi politik, regulasi ini itu, sehingga tekanan-tekanan banyak sekali, dan akhirnya apa yang terjadi, sepertinya masyarakat seni budaya itu seperti dirindolimi dengan kapasitas kita sebagai masyarakat Bojonegoro yang mempunyai aset yang sebesar ini. Apa yang mau dilakukan?
coba. Iya. Jadi lagi-lagi soal kemauan dari pemegang otoritasnya, dalam hal ini kesenian. Kemarin kan kalau nggak salah ada juga yang ngusul kesenian itu ikut dinas lain aja supaya mungkin bisa lebih mudah. Itu mungkin salah satu solusi, tapi sulit ya. Ya. Salah satu solusi. Terus kemudian memanfaatkan tempat yang ada tadi. Jadi kemarin kalau nggak salah dari Unigoro, Pak Arif itu juga mempersilahkan. Cuman selama ini sebagai orang yang sering tampil, yang sering butuh tempat untuk mengekspresikan, itu apakah sudah pernah atau sudah tahu bagaimana caranya memanfaatkan aset-aset pemerintah yang ada untuk digunakan? Apakah sudah tahu caranya? Atau memang belum tahu? Untuk masalah itu saya sendiri kan juga tidak begitu memahami ya, di dalam aset-aset itu harus bagaimana cara pemakaiannya atau bagaimana penggunaannya, izinnya ke siapa. Kita kan buta sekali dengan sistemnya di dalam pemerintahan itu. Berarti komunikasinya belum terjadi ya, pemerintah belum mengkomunikasikan sehingga seniman juga tidak tahu, mau tanya juga sungkan, tidak tahu harus kemana nanya. Itu mungkin yang jadi masalah. Terus ini Pak Ili, misalkan ini saya pemegang otoritas, wis kowe njalukmu apa? Terus apa yang akan sampean berikan dari permintaan sampean? Kira-kira jawaban sampean apa? Ya, pertama kan njalukmu apa? Ketika sudah diberi, apa yang kamu berikan untuk Bojonegoro? Tentu saja kita itu sebagai kreator itu kan akan mencurahkan dedikasi kita sebagai seorang pelaku, baik itu pelaku musik, teater, seni rupa, tari, semua akan mendedikasikan secara otomatis. Nggak perlu khawatir itu. Nama Bojonegoro itu pasti otomatis akan terangkat dengan kiprah dari pelaku-pelaku itu yang terfasilitasi. Tidak perlu dikasih uang, tetapi fasilitasilah. Jadi misalkan nggak pakai fasilitas, kalau nggak pakai fasilitas kita bergerak sendiri dan apa namanya sendiri. Dan ini apa yang bukan untuk Bojonegoro akhirnya ya? Ya sulit sekali untuk kita memunculkan Bojonegoro itu sebagai kota budaya yang mempunyai kapasitas dengan manusia SDM-nya, pelaku-pelakunya. Mana bisa. Memang harus kolaborasi pemerintah dalam ini, Kabupaten Bojonegoro sama swasta seniman kolaborasi untuk Bojonegoro. Kalau sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri. Terus Pak Yuli, kemarin juga ada yang menarik juga, Pak PJ Bupati itu bertanya waktu pemaparan, itu bertanya potensi kesenian, fokus kesenian, peta kesenian di Bojonegoro itu apa sih? Menurut sampean? Bebas ini, jawabannya bebas. Banyak sekali potensi kesenian itu sebenarnya yang lokal pun banyak yang harus kita kembangkan. Jadi memang pengembangan seni-seni yang memang lokal atau tradisi yang kita punya itu sebenarnya masih banyak yang perlu dikaji dan dikembangkan. Nah, untuk kajian dan pengembangan inilah yang kita tidak mempunyai fasilitas. Kita berjalan sendiri-sendiri, kita pertunjukan di rumah-rumah, di tempat warung-warung yang memang secara substansinya sebenarnya tidak layak dan sangat haru sekali. Itu yang perlu perhatikan sebenarnya. Malah kalau orang luar lihat, Pak Yuli tampil di warung di Kabupaten Bojonegoro yang silpanya besar, yang anggarannya besar, kan miris ya? Iya, miris sekali. Seharusnya kan dia ini sisa duitnya gede kok. Seharusnya kan lebih megah dari yang lainnya kan.
seharusnya, tapi tidak harus megah, tidak harus layak. layak. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi, yang sampean minta apakah hanya wes kita, misalkan ini ya, wes ini kayangan api pakai, sampean gratis atau yang di kota lah. Ini kota ini mana ya? Ini Taman Raja Kusi pakai. Dengan itu tok apa cukup? Jadi gini, untuk menjadikan sebuah tempat, sebuah tempat yang di situ ada seni dan budaya apapun yang terjadi di masyarakat Bojonegoro, tentu saja harus dikaji dong. Tidak begitu ini tempat pakai, ya tidak bisa begitu. Kita tetap namanya perlu sinergi kan seperti itu. Tidak semata-mata ini tempat seperti ini bagaimana kita bisa memanfaatkan. Ini tak pasuli oleh Poga. Ini tak. Kan, berarti kewenangan juga harus diberikan. Iya, termasuk kewenangan itu. Kalau memang hanya bodoh-bodohan seperti itu kan ya tidak bisa. Tentu saja kita harus duduk bersama, kemudian membicarakan bagaimana kebutuhannya, apa yang menjadi utama, yang diutamakan apa dulu, meskipun tidak harus semua. Hak dan kewajibannya juga harus jelas. Hanya kamu boleh sampai di sini, kewajibannya ini. Hanya kamu dapat ini, kewajibannya ini juga harus jelas. Ya itu bisa namanya manajemen pengelolaan tempat. Bagaimana entah itu nanti bersinergi seniman-seniman siapa yang mau mendedikasikan dirinya di situ, kolaborasi dengan pihak pemerintah kan asik juga di situ. Tidak harus dikelola seniman semua kan ya tidak bisa, tidak dikelola pemerintah semua ya akhirnya nihil juga. Ya sama juga. Senimannya sungkan. Iya. Dikelola seniman tuh, wong itu asetnya pemerintah. Ya. Nggak boleh juga. Ya. Dia harus punya ini namanya job deskripsinya, bagaimana cara kita menunjukkan karya di tempat itu. Nah ini ada yang bilang kesenian itu bukan prioritas. Sampai setuju nggak? Ya sangat tidak sekali, karena satu saya sendiri orang yang bergerak di dunia kesenian. Jadi tidak bisa kita di daerah manapun, negara manapun, semua akan menghargai karya-karya yang bersifat seni budaya. Tanpa itu kita tidak punya karakter. Memang bukan bila tidak dianggap sebagai prioritas, tapi kesenian itu hal yang berharga. Setidaknya. Ya. Dan harus dihargai karena ya, memang untuk karakter bangsa kan itu. Untuk menjaga keseimbangan ini. Dan kesenian bisa melekat di program-program prioritas ya. Misalkan bangun gedung dengan sentuhan kesenian. Bisa. Ya, bentuknya macam-macam, ornamennya juga kesenian. Kemudian bikin brand batik juga kesenian. Ya, otomatis kan itu semua akan membutuhkan orang-orang yang di bidang seni. Nggak bisa ditinggalkan begitu saja atau dibiarkan. Ya otomatis nanti ya akan diambil atau pindah atau bagaimana kan bisa terjadi. Kita itu SDM kita itu banyak sekali dan tidak kalah dengan kota-kota besar. Nanti di sini nggak dianggap, terus dia pindah, dia mengangkat nama daerah lain. Seperti itu ya. Banyak kejadian seperti itu. Jadi intinya kan yang sampean sampaikan kemarin itu adalah mengenai fasilitas, tapi ada alasannya. Jadi tadi sempat disinggung juga oleh Pak Yuli bahwa kalaupun tidak dianggap prioritas, kesenian itu melekat di program prioritas, betul ya? Iya. Jadi kayak misalkan apa ya? Misalkan pelajaran sekolah pendidikan itu prioritas, di dalamnya ada kesenian. Ya otomatis di SMA itu kelas 10, 11, 12 semua ada seni budaya. Lalu mau kemana implementasinya? Kalau di kota kita yang sebesar ini mereka mau praktek, mau menunjukkan diri juga nggak ada tempatnya. Itu bisa menjadi tempat edukasi. Tempatnya di sekolah yang lihat ya cuma anak saat sekolahan. Jadi memang
urgensi dari fasilitasi untuk para seniman ternyata melekat di program prioritas. Anak sekolah bisa tampil, kemudian Iya, ekonomi bisa berjalan, dan macam-macam. Sebagai penutup Pak Yuli, pesannya untuk para seniman yang baru mau jadi seniman sama para pemegang otoritas, dalam ini pemerintahnya, itu apa pesannya? Ya, pesan saya untuk para pecinta dan mau melakukan di bidang seni, ya saya berharap teruslah untuk berjuang demi keyakinan kesenian kalian, baik itu seni apapun, sehingga apa nanti yang akan terjadi, baik itu kita mau difasilitasi atau tidak, kita tetap berjalan sesuai dengan pandang kita sebagai manusia yang punya kreativitas yang tinggi. Tuh. Kalau untuk otoritas, pemerintah, otoritas itu bukan hanya pemerintah sih, ada perusahaan, ada perguruan tinggi yang kemarin itu Ya, apa? untuk otoritas mudah-mudahan mereka juga akan memberikan tempat, memberikan kesempatan bagi insan-insan berkesenian dan yang mempunyai karya-karya yang bisa diandalkan, itu menjadi sinergi dengan pemegang kebijakan yang mempunyai otoritas. Kira-kira begitu. Ya, itu tadi Pak Yuli Sedeng. Kita kemalaman, biasanya kita syutingnya sore-sore. Saya akan terus keliling, masih ada 4 lagi yang belum saya datangi. Ini follow up dari Jagung Budaya 2023 kemarin. Kita ketemu dengan tuan rumah yang lain.